Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam olahraga. Salam. First of all, let's say thanks to our God, the Almighty, who has given us mercy and blessing, so we can attend here in podcast SSC 467. Hari ini kita akan melakukan podcast dengan tema kita itu adalah tentang perahian medali emas di Porprov Sulsel yang dipusatkan di Sinjai dan Kabupaten Bulukumba. Tentunya saya tidak sendiri membahas ini. Di samping kiri saya sudah ada Pak Abdul Wahid. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Sehat? Alhamdulillah. Ya, tentu guru olahraga harus selalu sehat ya. Siap. Oke. Ini kan kita Porprov sudah berlalu beberapa yang lalu Pak ya. Iya. Mungkin bisa diceritakan ke kita Porprov sebenarnya itu apa sih Pak? Porprov itu adalah pekan olahraga provinsi tingkat dipertandingkan itu tiap kabupaten. Iya. Jadi tingkat provinsi Sulawesi Selatan, jadi siap seluruh kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan. Oh iya. Ini tiap tahun Pak atau berapa tahun? Ya diadakan ini 4 kali setahun. Sekali dalam 4 tahun maksudnya sekali, Pak? Ya, sekali dalam 4 tahun. Wah, ya. Berarti ini lama juga Pak ya? Ya, lama. Ya. Berarti memang harus persiapannya. Ya. Nah, Bapak kan ini sebagai guru olahraga di SMA 2 Sidrap, dan sekarang ini kan kemarin sempat diberi kepercayaan kan mendampingi salah satu atlet ya Pak ya, dan sempat meraih juara. Kira-kira persiapannya kayak gimana ya Pak ya? Ya, untuk persiapan menuju Porprov itu agak lebih lama juga latihan, terus sebelum kita ke Porprov ada namanya pra-Porprov. Jadi pra-Porprov itu nanti lolos di situ baru bisa ikut Porprov. Ya ada target-target di situ, misalnya lari 800 ada sekian menit waktunya, tidak mencapai itu tidak lolos. Iya. Ya, sama dengan untuk PON ada pra-PON. Iya. Ada target di situ sudah ditentukan sekian menit. Iya. Kalau tidak mencapai di situ dia tidak lolos ke sana. Sama dengan Porprov, tidak mencapai waktu yang telah ditentukan tidak ikut Pak. Porprov. Jadi kita kan ini lebih spesifik ke atletik ya. Iya. Kalau Bapak ada berapa pembina atletik dan berapa atlet yang dikirim khusus atletik? Untuk pembinanya ada saya bersama 3 orang. Iya. Semua dari Watampulu. Oh iya. Karena atlet rata-rata dari Watampulu, karena pembinaan dari Watampulu mulai SD, SMP sampai di SMA. Di situ tidak berhenti. Wah. Ya. Untuk pembinaannya ada Abu Talib SPD MPD dari guru SMP 1 Watampulu. Iya. Ya, ada Nuraini SPD MPD guru SMA 6 Sidrap. Termasuk juga saya. Jadi itu yang 3 orang. Selalu membina atletik. Berarti memang Watampulu ini dari dulu Pak ya sudah berkesinambungan pelatihannya ya, dari SD, SMP, SMA dan sebagainya. Nah, atletnya dari Watampulu juga Pak? Atau dari mana yang mewakili Sidrap? Ya, rata-rata dari Watampulu, ada juga dari kabupaten lain kecamatan lain, tapi rata-rata dari Watampulu. Oh, ya begitu. Iya. Iya. Kalau atletnya berapa orang Pak ini? Waktu mau berangkat Porprov, saya berangkatkan atlet 21 orang. 21 orang. Iya. Yang lolos Porprov itu 15 orang. 15 ya. Ya. Cabang olahraga apa saja itu? Untuk khusus atletik ada dalam cabang olahraga atletik ada nomor lari 100 meter, 200 meter, 400 meter, lompat jauh, lari jarak menengah 800, 1500, dan lari jarak jauh. Oh iya. Kalau saya juga Pak ya hanya bisa lari dari kenyataan. Tidak bisa lari begitu cepat ya. Kapasitas Bapak ini kan sebagai pelatih, pembina, tentu emas yang diraih kemarin itu kan pasti ada prosesnya. Iya. Kalau boleh tahu cabang lomba apa saja yang di atletik yang dapat juara Pak kemarin? Yang dapat juara emas kemarin itu 800 meter putri dengan 1500
meter putri. 800 meter putri dan 1.500 putri. 1.500 putri. Tambah perunggu lempar cakram. Bisa ditunjukkan medalinya Pak, yang mana ya medalinya? Ya, untuk medali, biar dilihat semua ya. Untuk medali 800 meter untuk putri juara 1. Juara 1 emas ya? Emas. Wah. 1.500. 1.500 emas juga. Emas juga. Ya. Luar biasa. Untuk perunggunya ya. Tolak peluru putra. Lempar cakram putra. Dia juara 3. Dari Watampulu juga. Semua dari Watampulu. Wah, luar biasa ini Pak. Ini adalah proses latihan yang panjang ya, saya pikir. Jadi emas itu tidak didapat begitu saja ya. Tapi butuh. Bisa nggak dikasih gambaran bagaimana proses pembinaan itu Pak? Untuk pembinaan itu terus menerus kita lakukan latihan 3 kali seminggu. Ya itu terus menerus. Nanti setelah mau perlombaan kita tingkatkan menjadi 4 kali seminggu. Akhirnya 1 minggu sebelum berangkat kita full 1 minggu per hari. Tiap hari 1 minggu sebelum berangkat. Berarti usahanya tidak mengkhianati hasil ya Pak ya? Ya seperti itu. Berarti dari 15 yang kita kirim ada 3 ya yang mendapat medali. Terus ini kan adalah satu tim di 2022 Pak ya. Kemarin bertandingnya di Sinjai atau di Bulukumba Pak? Ya bertanding di Sinjai. Di Sinjai? Iya. Di Bulukumba? Tidak ada. Tidak. Berarti atletik di Sinjai. Semua atletik di Sinjai? Iya Sinjai. Tapi penutupannya kan di Bulukumba Pak ya? Bulukumba. Pembukaan di Sinjai. Pembukaan di Sinjai. Penutupan di Bulukumba. Oh seperti itu. Iya. Nah tentu kita ini adalah namanya olahraga adalah butuh yang namanya pembinaan. Tapi kan namanya pembinaan itu Pak butuh keteguhan hati ini. Kira-kira kok bisa Bapak sampai sekarang masih konsisten di atletik? Gimana tipsnya? Karena saya yakin dan percaya semua kabupaten kan pasti ada latihannya. Mungkin bisa dikeluarkan cerita-ceritanya seperti apa itu Pak? Ya untuk itu latihan tiap hari. Ini sebetulnya cuma hobi ya, hobi di cabang olahraga atletik. Jadi kita tidak berhenti untuk latihan. Jadi kalau anak-anak ada pergi lapangan ya kita pergi ikuti. Kita latihan di situ ya, walaupun dia jogging-jogging saja ya harus continue. Ya anda boleh berhenti latihan kalau mau dapat hasil. Ya karena biasa ada yang 1 kali dalam 1 minggu pergi latihan ya begitu juga hasilnya. Tidak bisa memuaskan. Kecuali yang anak-anak ya tiap hari latihan, dia disiplin, ikuti apa perintah pelatih, ya itu yang biasanya lebih berhasil yang begitu. Nah berarti kata kuncinya adalah memang atletik ini harus jadi hobi ya, yang pertama. Terus yang kedua ya memang kontinuitasnya secara berkelanjutan. Nah, sejak Bapak melatih atletik, sudah berapa tahun ini medali-medali apa saja ini Pak? Kalau boleh kita tahu ini karena ada banyak macamnya nih. Selain ini ya yang porprov tadi ya? Porprov Sinjai itu. Ini Sinjai ya? Ya, itu adalah hasilnya dari anak saya semua, yang anak kedua. Oh berarti yang juara ini anak kandung Bapak ya? Anak kandung ya. Oh begitu. Itu yang kedua. Iya. Namanya Dwi Daraningrum. Iya. Yang biasa dipanggil Rara. Iya. Ya itu memang ya continue latihan. Iya. Ya saya kirim ke Makassar latihan. Ya. Iya. Sambil kuliah kan dia masuk di Universitas Negeri Makassar jurusan olahraga. Iya. Ya jurusan kepelatihan. Jadi dia kuliah sambil continue latihan di atas. Berarti mengikuti jejak orang tua ya? Ya, alhamdulillah. Yang lain Pak, kalau boleh diperkenalkan, ini medali-medali apa saja? Ini medalinya pro-pro. Waktunya masih Porda istilahnya di Pindrang 2018. Oh di Pindrang. Iya. Dia juga dapat emas 800. Iya. Tahun berapa Pak? Tahun 2018. 2018 ya. Porda Pindrang. Iya. Dia juga dapat medali emas 800, medali emas juga 1.500, dan medali perak estafetnya. Estafetnya? Ya, estafet 4x4.
Oh iya. Ya ini estafet 4x4. Estafet maksudnya yang pakai tongkat ya Pak ya? Ya. 4 orang lari. 4 orang lari. Ya, jadi tiap berapa meter itu? 400 meter satu orang. 400 meter ya, satu orang. 4 kali 400 meter. Oh, berarti satu orang ya, 400 meter. Ya, tim ya. Ya, tim. Ya. Yang mana di situ timnya ada kakaknya. Iya. Serining Ruangreni. Iya. Ada juga adiknya. Iya. Di Tripop di Semarang, jadi 3 orang di situ bersaudara. Iya. Ditambah satu lagi ada dari atlet Watampulu. Iya Pak. Ya namanya Asriani. Ya, iya. Berarti ini bisa jadi motivasi juga untuk seluruh siswa ya. Untuk tahun 2018 juga dia dikirim di kejurnas di mana Pak? Di Jakarta. Iya. Dia kebetulan kelompok umur 18 tahun. Iya. Dia juara 1 lari 800 meter. Juara 2 1500 meter. Ini tingkat nasional, ini dia kelompok umur 18 tahun. Nasional Pak ya, nasional, di tahun yang sama. Di tahun yang sama. Wah, luar biasa Pak ya. Ini masih ada Pak? Ini dari ada namanya kejuaraan ya kelompok junior juga. Junior. Ini binaan kita semua Pak. Ya. Binaan tim ya. Ini anak saya semua. Oh, anaknya Bapak semua. Ya. Oke. Dia juara 2 800, juara 2 1500, juara 3 estafetnya juga. Di Brunei ada kelompoknya di situ namanya BM Piaga. Yang masuk negara di situ Brunei, Filipina, Malaysia, Indonesia. Oh, rata-rata negara Asia Tenggara. Asia Tenggara di situ. Wah, luar biasa. 2000 berapa, Pak? Ini 2016. 2016. Ya. Berarti kita lihat prestasi ini bertahan dari 2016, 18 dan 2022. Ya, berarti sudah 6 tahun ya Pak ya. Prestasi itu terus dipertahankan dan saya pikir ini bukan waktu yang sangat singkat untuk melakukan ini. Jadi sekedar kita ketahui bersama bahwa Pak Wahid ini adalah keluarga olahragawan, semua atletik, ibu juga kan olahraga juga, atletik juga yang konsisten melakukan pelatihan. Dan ini diberi contoh langsung dari anak kandungnya, 3 anak kandung beliau itu semua adalah jawara-jawara dari atletik ya, seperti itu. Tapi Pak, pernah saya ingat, pernah viral kan itu lari-lari taruhan pinggir jalan Pak? Ya. Apa anak Bapak pernah ikut juga di situ? Ya, pernah ikut yang tua, pernah ikut dengan yang ketiga. Yang kedua itu karena di Makassar. Iya. Ya pernah ada lari tengah malam di Rampang. Bulan puasa ya kalau nggak salah ya? Iya bulan puasa waktu itu. Malam, lari malam. Malam ya. Iya. Yang diadakan oleh Kanda siapa? Ustaz. Iya. Juara juga di situ. Cuma yang ketiga juara 3. Juara 3. Iya. Karena ini kan sempat viral-viralnya ya, lari-lari tengah malam seperti itu dan sebagainya. Mungkin sekarang akan saya tanyakan lagi Pak. Kira-kira Bapak ini sebagai guru SMA 2 Sidrap sekarang, apa ada keinginannya kira-kira Bapak untuk memasukkan siswa-siswa kita yang memang Bapak bina, ataukah kita cari bibit di SMA ini atau dari SD? Ada enggak trik tersendiri Pak bisa dilakukan sekarang? Saya sekarang ini karena ada porseni. Iya. Ya, saya coba-coba masuk ke atletik. Oh iya. Ya, setelah di situ saya panggil nanti apa mau dibina. Ya, kalau dia mau nanti saya kasih jadwal. Iya. Latihan di stadion. Iya. Ya itu. Cuma di stadion sekarang karena sudah dicor, jadi itu susah untuk latihan di sana karena kalau latihan di lapangan yang cor, biasanya kalau jatuh anak-anak cedera, rawan cederanya. Iya. Jadi selama ini latihan di mana Pak? Ya, selama ini untuk persiapan pro dulu saya latihan di lapangan Bojoe. Lapangan sepak bola Bojoe ya sementara. Keliling ya? Ya. Karena kalau untuk lari ada namanya sepatu Spice. Sepatu Spice itu ada pakunya di bawah. Jadi harus tempatnya lari itu harus tanah. Ya atau tartan, bukan dari tembok atau cor, karena itu tidak berpengaruh, malahan rusak
rusak sepatunya anak-anak. Kalau kemarin di Sinjai Pak, bagaimana lapangannya di situ? Ya, lapangannya di situ dia pakai apa? Ya tanah. Ya dari genteng yang digiling, dihaluskan. Iya. Baru di serbuknya ya. Iya. Baru ini di tanah ya, dicampur juga semua di tanah. Ya. Oh iya. Itu gunanya apa Pak gentengnya itu? Itu kan supaya sepatu spicy itu bisa tidak rusak dan tidak mencederai pelari. Saya kira Pak itu sepatu sembarang ya Pak dipakai lari, karena kan kalau kita pergi ke mall di tempat toko sepatu itu kan ada tulisannya runners. Ya. Berarti ini khusus pelari nih. Atau beda ya? Ya beda. Karena runner itu cuma lari di jalan. Iya. Ya, kayak jogging. Oh, jogging. Ya. Tidak sama kalau mau pelari yang berprestasi di lintasan, ada namanya lintasan. Iya. Biasanya ada dibilang yang di Sudiang itu adalah tartang terbuat dari karet, itu yang menunya. Lantainya karet. Iya. Terbuat dari karet. Oh, seperti itu Pak ya. Jadi memang punya banyak jenis-jenis ya Pak ya di situ kalau mengenai masalah porprov. Jadi memang bibitnya harus kita siapkan dari sekolah Pak ya, tentang ini. Berarti porprov nanti ini akan kita start lagi 4 tahun ke depan ya, 2026 insya Allah. Rencana itu ya kalau lebih bagusnya sekarang kita cari bibit di SMP sekarang. Di SMP Pak ya? Oh iya. Ya SMA itu kelas 10 bisa. Ya. Terakhir Pak, sebelum kita akhiri, mungkin kita ini kan kemarin satu tim, mungkin bisa diceritakan rombongan Sidrap kemarin itu berapa orang sih semua Pak, dan organisasi apa sih semua yang terlibat untuk mendukung kegiatan ini? Untuk banyaknya kontingen saya tidak tahu kemarin. Iya. Karena ada beberapa cabang olahraga yang ikut di Porprov kemarin. Iya. Ya, yang saya geluti saja untuk atletik saja. Itu pun kita ke sana pas-pasan. Iya. Ya, pas-pasan masuknya dana tidak terlalu memungkinkan ke sana, ya kita paksakan ke sana. Ya itu. Terus berarti yang menaungi kemarin organisasi apa Pak berangkatnya ke sana? KONI ya, KONI Sidrap ya. KONI Sidrap dengan Dispora Sidrap. Ya. Ada sponsor lain Pak di luar dari itu? Sponsor lain dari saya kurang Saya dengar yang sponsori juga itu adalah yang di Ya. Kincir. Oh, Kincir Angin Pak ya. Oh, UPC ya. Ya, menjadi sponsor juga. Sponsor utama situ. Jadi kemarin kan sempat saya lihat beritanya Pak ya, dilepas oleh Bupati langsung ya. Iya. Bupati langsung. Terus yang mengunjungi sempat hadir bertemu dengan siapa Pak di sana, pejabat-pejabat kita di lokasi? Yang pejabat yang pernah datang di lokasi atletik, di penginapan atletik adalah Pak Wakil Bupati. Iya. Pak Wakil sempat memberikan sumbangan untuk suplemen anak-anak, ya alhamdulillah. Iya, memberi dukungan juga memberi semangat untuk kita ya. Iya. Jadi terakhir Pak, pertanyaan terakhir kita ini adalah kira-kira ini gimana caranya nih untuk, tadi kan sudah ada cara-cara persiapan ke 2026. Ya. Kira-kira apa yang menjadi semangat besar Bapak untuk mengabdikan diri di atletik untuk Kabupaten Sidrap Pak? Ya, karena kita harus memberikan nama Kabupaten Sidrap, ya itu yang memberikan motivasi. Iya. Ya. Untuk nama Sidrap. Berarti Sidrap ini harus kita harumkan nama baiknya ya. Ya. Oke. Saya kira itulah podcast kita di kesempatan ini. Ini adalah ajang kita untuk memperoleh informasi dan sebagainya, dan mudah-mudahan ini berguna untuk kita semua dan menjadi penyemangat untuk para calon-calon atlet kita. Jadi nanti yang tertarik untuk atletik nanti bisa langsung kontak, hubungi langsung Pak Wahid. Bisa datang ke SMA 2 atau di rumahnya di Bojoe, bisa langsung ke sana untuk mendaftarkan diri untuk menjadi seorang binaan atletik. Karena tentu harus dibina ya. Iya. Karena yang namanya juara tidak ada yang spontan Pak ya. Tidak ada. Butuh proses. Ya, butuh proses. Oke, berarti kalau begitu kata kuncinya adalah
latihan, dan latihan sepanjang masa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam olahraga. Salam.